Di suatu pagi di perairan laut Irlandia, seorang nelayan bernama Sirkus sedang menjala ikan di tengah laut. Secara tidak terduga, saat dia mengangkat jaring ikannya, dia melihat ada seorang wanita di dalam jaring tersebut. Tanpa pikir panjang, Sirkus langsung mengeluarkan wanita tersebut dari jaring dan memberikannya nafas buatan. Saat wanita itu tersadar dengan sangat syok dan sesak nafas, dia tidak mengira kalau ternyata dia masih hidup. Saat Sirkus ingin meminta bantuan untuk membawanya ke rumah sakit, dengan tegas wanita itu menjawab kalau dia baik-baik saja dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Saat Sirkus menanyakan namanya, namun wanita itu tidak mengingat siapa namanya. Akhirnya Sirkus mengikuti kemauannya dan membawa wanita itu ke rumah kosong. Karena masih memiliki urusan, Sirkus kemudian pergi meninggalkan wanita cantik itu di sana. Sirkus mendatangi rumah mantan istrinya, yang bernama Maura Hay, untuk bertemu anak perempuannya, dan membawa anaknya berobat. Anaknya sedang menderita penyakit gagal ginjal dan masih dalam masa pengobatan. Anaknya rutin melakukan terapi cuci darah. Sambil menunggu proses dialisis selesai, Sirkus menceritakan sebuah dongeng, yaitu tentang seorang nelayan yang menemukan wanita cantik dalam jaringnya. Setelah selesai, ternyata di hari itu anaknya mendapatkan kredit kursi roda elektrik dari pihak rumah sakit. Dia sangat senang dengan kursi roda barunya itu. Sirkus kemudian mengantar anaknya kembali pulang ke rumah Maura. Di sana bertemu dengan pacar Maura, yaitu Alex. Walaupun Maura dan Alex adalah pasangan yang sering mabuk-mabukan, tapi mereka masih peduli dengan anaknya Sirkus. Di keesokan harinya, saat hendak pergi menangkap ikan, dia bertemu kembali dengan wanita cantik kemarin. Dia sempat berpikir kalau kejadian kemarin hanya mimpi. Di saat hendak mengambil kapal, wanita itu meminta agar diizinkan pergi menangkap ikan bersama Sirkus. Karena tidak tega membiarkan sendiri, Sirkus pun akhirnya mengajak wanita itu untuk ikut. Di atas kapal, Sirkus menanyakan kembali, apakah dia sudah mengingat namanya. Wanita itu mengatakan kalau namanya adalah Ondine, yang artinya gadis yang berasal dari lautan. Di hari itu banyak perangkap lobster Sirkus yang kosong. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kegabutannya, Ondine menyanyikan sebuah lagu yang indah, hingga sampai terdengar ke dalam lautan. Di saat Sirkus mengangkat perangkapnya, ia terkejut karena banyak lobster yang nyangkut di perangkapnya, dan Sirkus terus menyuruh Ondine menyanyi. Dengan tangkapan yang sudah begitu banyak, Sirkus berhenti, kemudian mengajak Ondine ke kota untuk menjual lobster itu. Tapi Ondine menolak ajakan itu, karena dia tidak mau bertemu dengan orang lain selain dirinya, Sirkus. Di pasar, Sirkus menjual lobster dan mendapatkan uang yang lebih. Karena mendapatkan rezeki lebih dari hasil penjualannya, Sirkus kemudian pergi ke toko pakaian wanita untuk memberikan hadiah kepada Ondine. Setelah dari sana, Sirkus pergi menjemput Annie dari sekolahnya. Ketika dia akan mengantarnya pulang, malah mengajaknya untuk balapan dengan kursi rodanya. Dalam perjalanan pulang, Annie meminta kembali menceritakan lanjutan dari cerita dongeng kemarin. Annie menganggap kalau wanita yang di dalam dongeng itu adalah makhluk ciptaan seekor anjing laut yang dapat berubah menjadi manusia. Annie penasaran kalau cerita yang didengarkannya adalah kisah nyata dari ayahnya sendiri. Annie kemudian pergi mengikuti mobil ayahnya, dan menemukan kalau mobilnya berhenti di rumah neneknya dulu. Sirkus membawakan makanan dan memberikan pakaian yang ia beli tadi kepada Ondine.
Ondine berterima kasih kepada sirkus. Atas kebaikannya, Ondine memberikan kecupan pipi sebagai permintaan terima kasihnya. Dengan salah tingkah dan malu sirkus kemudian pergi dari sana. Annie curiga jika ayahnya menyembunyikan sesuatu darinya. Annie pergi ke perpustakaan untuk meminjam beberapa buku mengenai makhluk mitologi anjing laut. Di sisi lain sirkus menyempatkan dirinya pergi ke gereja. Di gereja ia bertemu dengan pastor. Dia bercerita mengenai wanita yang ia temukan di laut kemarin. Keesokan harinya, Annie pergi ke rumah neneknya untuk mencari tahu kebenaran yang disembunyikan oleh ayahnya. Dari kejauhan dia melihat seseorang sedang berenang di sana. Saat keluar dari dalam air, Ondine kaget melihat seorang anak kecil yang sudah ada di hadapannya. Dengan kecakapan berbicara dari buku yang ia baca, Annie menganggapnya dia bukanlah seorang manusia melainkan Selkie. Mereka kemudian saling berkenalan. Ondine tampak kebingungan dengan semua hal yang Annie katakan. Seolah akan ia tahu semua hal tentang dirinya. Annie mengetahui kebenaran Ondine, alasan mengapa dia ada di daratan, dan tidak kembali ke lautan. Itu karena dia telah kehilangan mantel anjing lautnya. Saat Annie akan pulang Ondine memberikan ciuman kepada Annie. Di sore hari, diperlihatkan seorang pria asing yang tampak seperti sedang menemukan sesuatu di kota itu. Di keesokan hari, saat Ondine sedang berjemur, sirkus kembali datang untuk mengajaknya menangkap ikan bersama lagi. Ondine membantu sirkus dengan memegang kemudi kapalnya. Namun tiba-tiba saja pengawas lautan melintasi kapal mereka, yang membuat Ondine ketakutan dan bersembunyi. Agar tidak kelihatan orang lain, Ondine lanjut mengemudikan kapal menggunakan kaki seksinya, yang tentunya membuat sirkus salah fokus melihatnya. Ondine kembali bersenandung, menyanyikan lagu indah seperti kemarin. Dan betapa terkejutnya sirkus saat sedang mengangkat jaringnya, yang tiba-tiba saja dipenuhi dengan banyak ikan. Bahkan ada ikan salmon di dalam jaring biasanya, yang seharusnya menggunakan jaring khusus untuk menangkap ikan itu. Tak lama kemudian pengawas lautan datang ke kapalnya, curiga jika sirkus menangkap ikan menggunakan pukat yang berbahaya. Mereka juga tampak kebingungan. Bagaimana bisa menangkap ikan-ikan salmon menggunakan jaring biasa? Pengawas kemudian memeriksa gudang peralatan kapalnya. Mereka dikejutkan karena ada wanita di gudang kapal tersebut. Ondine pun mengatakan hal yang sebenarnya, kalau ikan-ikan itu ditangkap dengan jaring biasa dan tanpa pukat berbahaya. Karena terpesona dengan kecantikannya, pengawas tersebut mempercayai hal itu. Setelah pengawas lautan itu pergi, sirkus mengajak Ondine ke kota untuk menjual ikan-ikan yang dia dapatkan itu. Karena orang lain sudah terlanjur melihat keberadaannya, Ondine pun akhirnya mau ikut bersamanya. Saat dalam perjalanan menuju kota, pria asing kemarin tampak terkejut melihat wanita yang berada di atas kapal bersama sirkus. Dan para nelayan lain tampak terpesona melihat wanita cantik yang ada di kapalnya sirkus. Di hari itu dia mendapatkan banyak uang dari hasil tangkapannya. Kemudian mereka pergi ke toko pakaian, dan tidak lupa untuk mengajak Annie pergi bersamanya. Annie bahagia karena bisa menemani Ondine memilih pakaian. Bahkan wanita-wanita di sana tampak heboh, karena melihat ada wanita cantik di kota mereka. Di keesokan pagi, Annie diam-diam pergi mendatangi Ondine lagi. Ondine pun mengajak Annie untuk berenang bersama dan sembari mengajari Annie berenang.
Saat di dalam air, Ondine terkejut melihat sesuatu di dalam laut. Dia kaget dengan apa yang ia temukan. Annie pun mengatakan kalau itu adalah mantel anjing lautnya. Lalu Annie meminta Ondine untuk mengubur mantel tersebut di dalam tanah, agar Ondine bisa hidup 7 tahun lagi di daratan. Seperti itulah legenda yang Annie baca di bukunya. Ondine pun akhirnya mengikuti kemauan Annie, dan mengajaknya untuk mengubur benda itu di pekarangan kebun bunga neneknya dulu. Ondine juga meminta Annie untuk merahasiakan hal tersebut. Di hari itu sirkus datang untuk mengajak mereka berdua pergi ke acara festival di kota. Saat di kapal, Annie menceritakan kisah Selkie kepada ayahnya, dan meminta agar Ondine mengakui jika dia sebenarnya adalah Selkie. Tetapi dengan tegas Ondine menjawab jika dirinya sendiri bukan Selkie.